Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar, berjumpa lagi bersama Ibu Tia Setiawati dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita kali ini adalah upaya penanggulangan konflik. Tujuan pembelajaran kita yaitu bahwa kalian peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik yang terjadi. Kenapa sih kok ada konflik? Di sini ada beberapa penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang pertama, tidak ada persamaan pandangan antara kelompok seperti perbedaan tujuan dan cara melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan norma di dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi pelanggaran itu sendiri tidak tegas. Kemudian yang kelima, tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan norma, serta terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah kepada pertentangan atau tindakan kontroversial. Jadi dalam hal ini, penyebab-penyebab ini bisa memicu terjadinya konflik di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Di samping penyebab yang tadi telah disebutkan, ternyata di dalam konflik juga memiliki penyebab lain yang sangat potensial. Yang pertama yaitu gejala menguatnya etnosentrisme. Etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok rasa dirinya yang paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga melihat bahwa kelompok lain itu derajatnya berada di bawah kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu stereotip terhadap suatu kelompok. Stereotip ini memiliki arti anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Jadi stereotip ini adalah pandangan bahwa kelompok tertentu itu tidak baik, padahal belum tentu demikian. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Hal ini bisa terjadi karena perselisihan-perselisihan kecil yang terus-menerus sering terjadi sehingga memunculkan konflik yang lebih besar. Yang keempat, penyebab yang sangat potensial menimbulkan konflik yaitu hubungan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dari satu wilayah kepada wilayah yang lainnya. Kadang-kadang terjadi perselisihan atau pertentangan antara warga pendatang dengan penduduk asli. Nah, hal ini juga sangat potensial untuk menimbulkan konflik. Konflik menimbulkan kerugian yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat, baik itu kerugian berupa materi maupun kerugian berupa non-materi. Akibat dari konflik yaitu terjadinya perpecahan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, akibat dari konflik adalah kerugian harta benda dan korban manusia. Hal ini sangat jelas karena biasanya kalau terjadi konflik itu terjadi pengrusakan pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki masyarakat, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Akibat konflik yang ketiga yaitu kehancuran nilai-nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat seolah sudah tidak ada lagi karena konflik tersebut. Kemudian yang keempat yaitu perubahan kepribadian. Dalam hal ini, biasanya kelompok masyarakat yang damai itu hidup rukun, ramah antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan terjadinya konflik, maka kepribadian orang yang tadinya ramah, saling rukun, bisa menjadi kemudian saling curiga antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi ada kerukunan.
Apa yang harus dilakukan dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya konflik? Sebelum terjadinya konflik, maka ada cara yang disebut sebagai cara preventif, yaitu upaya pencegahan terjadinya masalah dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, cara penanggulangan konflik yaitu dengan cara represif. Cara represif yaitu mengatasi masalah setelah terjadinya konflik tersebut. Dalam hal ini adalah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga yaitu cara kuratif, yaitu berupa tindak lanjut untuk mengatasi dampak dari konflik tersebut. Misalnya membangun kembali fasilitas yang rusak, kemudian upaya-upaya untuk mendamaikan antar kelompok masyarakat yang bertikai sehingga kedua kelompok tersebut damai dan tidak terjadi lagi konflik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.